Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayada Indi Rahmawati dengan NIM 107200017. Saya dari Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme vitamin K. Apa sih vitamin K itu? Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak, yang mayoritas vitamin K dalam tubuh berasal dari bakteri dalam usus besar, dan sementara sisanya berasal dari makanan yang kita makan. Lalu bagaimana struktur kimia vitamin K? Yang pertama, vitamin K1. Vitamin K1 atau phylloquinone yaitu jenis yang ditemukan dan dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan daun hijau. Keduanya mengandung cincin naphthoquinona dan sebuah rantai lurus. Yang kedua, vitamin K2. Vitamin K2 atau disebut juga dengan menaquinone yang dihasilkan oleh jaringan hewan dan bakteri menguntungkan dalam sistem pencernaan. Di dalam menaquinone, rantainya terbuat dari berbagai macam komposisi residuisoprenoid. Dan yang ketiga, vitamin K3. Vitamin K3 atau menadion yang merupakan vitamin sintetik yang bersifat larut dalam air dan digunakan untuk penderita yang mengalami gangguan penyerapan vitamin K dari makanan. Lalu, apa fungsi dari vitamin K? Yang pertama, fungsi dari vitamin K adalah membantu proses pembekuan darah. Baik vitamin K1 dan K2, keduanya ikut andil dalam proses pembekuan darah dengan mengaktifkan agen-agennya seperti protombin dan inhibitor koagulasi. Peran vitamin K2 mungkin lebih besar dibandingkan K1 dalam mempercepat pembekuan darah. Lalu yang kedua, fungsinya menjaga fungsi dan kesehatan tulang. Peran penting vitamin K1 selanjutnya adalah membentuk protein osteokalsin yang membantu penyerapan kalsium fosfat ke dalam tulang. Protein ini bersama dengan vitamin K yang kemudian berperan dalam pertumbuhan tulang. Fungsi lain dari vitamin K2 dan vitamin K1 adalah mengurangi gejala osteoporosis dan meredakan memar. Lalu yang ketiga, mencegah dan mengobati gangguan defisiensi vitamin K. Vitamin K1 dalam bentuk suplemen biasanya digunakan untuk pengobatan dan pencegahan gangguan kesehatan akibat kekurangan defisiensi vitamin K. Defisiensi vitamin K umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir dan bayi yang dalam masa ASI eksklusif, karena usus bayi belum bisa memproduksinya dan kandungannya dalam ASI juga sedikit. Asupan vitamin K yang dapat disimpan organ hati jadi terbatas. Kondisi defisiensi ini bisa dicegah dengan pemberian vitamin K segera setelah bayi lahir. Lalu bagaimana metabolisme vitamin K? Metabolisme vitamin K diawali dengan sumber makanan yang mengandung vitamin K yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, sekitar 40-70% dari vitamin K yang berasal dari makanan akan diserap oleh usus. Kemudian, setelah mengalami diabsorpsi, vitamin K digabungkan dengan kilomikron yang selanjutnya diangkut melalui saluran limfatik dan kemudian melalui saluran darah dan ditransportasi ke hati. Kemudian dari hati, vitamin K akan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh yang memerlukan melalui darah. Selanjutnya, setelah disirkulasikan berkali-kali, vitamin K dimetabolisme menjadi komponen larut air dan produk asam empedu yang terkonjugasi. Dan yang terakhir, proses terakhir, selanjutnya vitamin K diekskresikan melalui urin dan feses.
Sekitar 20% dari vitamin K diekskresikan melalui feses. Pada gangguan penyerapan lemak, ekskresi vitamin K bisa mencapai 70-80%. Lalu, apa akibatnya jika kekurangan vitamin K? Akibat dari kekurangan vitamin K yang pertama yakni memiliki pola makan yang buruk dan jarang mengonsumsi makanan tinggi vitamin K. Yang kedua, mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya coumarin, obat pengencer darah yang dapat mengganggu produksi protein yang turut berperan dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, menjalani pengobatan dengan antibiotik yang dapat menurunkan produksi dan efektivitas vitamin K di dalam tubuh. Dan yang terakhir, menderita gangguan penyerapan nutrisi atau malabsorpsi. Kondisi ini bisa dialami saat menderita penyakit celiak dan gangguan usus atau saluran empedu. Malabsorpsi bisa juga terjadi akibat efek samping dari operasi pengangkatan usus. Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhan vitamin K? Kebutuhan vitamin K setiap orang tidak sama, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatannya. Secara umum, orang dewasa dianjurkan untuk mendapatkan asupan vitamin K sebanyak 50-65 mikrogram per hari. Lalu, sedangkan jumlah asupan vitamin K yang dianjurkan untuk anak-anak dan remaja adalah 35-50 mikrogram per hari. Dan yang terakhir, pada bayi dianjurkan asupan vitamin K adalah 5-15 mikrogram per hari. Lalu apa saja sumber vitamin K? Ada beberapa sumber vitamin K yang saya cantumkan di sini. Di antaranya ada kale, bayam, brokoli, sayur lobak, peterseli, daun bawang, sawi hijau, asparagus, buah delima, minyak nabati, kacang mede, buah bit, keju, hati sapi, dan ayam. Dan masih banyak lagi. Lalu, apa gangguan akibat dari kekurangan vitamin K? Gangguan yang terjadi akibat kekurangan vitamin K yang pertama, pendarahan hebat. Tubuh membutuhkan vitamin K untuk memproduksi protein tertentu yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika tubuh kekurangan vitamin K, maka produksi zat yang berfungsi untuk pembekuan darah pun akan menurun. Akibatnya akan lebih beresiko mengalami pendarahan hebat. Yang kedua, osteoporosis. Selain berperan dalam proses pembekuan darah, vitamin K juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan kekuatan tulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin K dapat menurunkan kepadatan tulang, sehingga lebih beresiko mengalami osteoporosis. Dan yang terakhir, penyakit jantung. Temuan dari sejumlah penelitian menjelaskan bahwa vitamin K turut berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah jantung. Oleh karena itu, orang yang kekurangan vitamin K memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan jantung seperti penyakit jantung koroner. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.